Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini aku bakal storytelling tentang Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pertama-tama, um, faktor Nabi hijrah ke Madinah itu adalah um, pertama di sini tertulis karena adanya siksaan terhadap kaum Quraisy. Terus yang kedua itu uh, jadi di sana di Madinah itu ada kekuatan yang akan membantu saat Nabi berdakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah berdakwah dengan luasa. Jadi kayak di Madinah itu terdapat kayak kekuatan atau beberapa orang yang akan melindungi Rasulullah saat Rasulullah berdakwah. Lalu um, ketiga, para pembesar kaum kafir Quraisy itu sebagiannya menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Jadi mereka tidak mempercayai Rasulullah. Dengan keadaan seperti ini, maka Rasulullah ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerima. Terus kaum muslimin itu khawatir karena agamanya nanti terfitnah. Lalu mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Karena di sini tertulis berdasarkan wahyu ilahi. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah karena berdasarkan wahyu yang dikirimkan Allah. Lalu respon kaum kafir Quraisy terhadap hijrah kaum muslimin itu sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Kayak misalnya dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Terus juga di sini dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Lalu di sini kita pindah ke keberangkatan Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi di sini kemudian karena kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah itu sangat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka tuh khawatir kalau muslimin akan bersatu. Jadi itu tentu akan menjadi ancaman bagi kaum kafir Quraisy. Lalu memang itu akan menjadi ancaman yang sangat menakutkan karena Rasulullah ikut hijrah bersama kaum muslimin lalu memimpinnya. Lalu mereka tahu betapa sangat berpengaruhnya kedudukan Rasulullah di hati kaum muslimin. Sampai akhirnya karena kekhawatirannya kaum kafir Quraisy ini, mereka pun berkumpul di Darun Nadwah. Lalu mereka membahas keadaan ini pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, kita 2 bulan pasca Bai'ah Aqobah kedua. Nah, lalu ini kaum kafir Quraisy ini berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas keadaan ini. Mereka mencari solusi yang tepat seperti berdiskusi. Kemudian saat mereka berkumpul di Darun Nadwah membicarakan cara yang tepat untuk melepaskan diri dari ancaman Rasulullah, mereka didatangi oleh iblis yang berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Iblis ini mengaku berasal dari Nejaj. Dia mengaku telah mendengar acara pertemuan ini. Iblis ini tentu ingin melakukan niat buruk. Lalu ia ingin bergabung untuk mengusulkan satu cara untuk menghentikan Nabi juga.
Kemudian saat salah seorang dari mereka itu berbicara agar ditahan atau dipenjara, maka iblis itu menjawab, "Jangan." Iblis itu tidak menyetujui pendapatnya. Lalu iblis berkata, "Jika kalian menawannya sebagaimana pendapat kalian, maka lelaki ini, Nabi Muhammad SAW, akan tetap keluar dari balik pintu. Karena pasti tentunya kaum muslimin itu akan apapun caranya akan terus menyelamatkan Nabi Muhammad SAW." Terus salah seorang dari mereka berkata lagi agar Rasulullah SAW diasingkan. Tapi iblis menolaknya lagi karena pendapat ini iblis mengatakan, selain mengatakan bahwa tutur bahasa Nabi Muhammad SAW itu menyejukkan hati, lalu itu mampu menarik banyak orang untuk mengikutinya, sehingga ia pun mampu mengalahkan kafir Quraisy. Lalu terakhir ada Abu Jahal yang mengusulkan agar memilih seorang pemuda terpandang lagi kuat dari masing-masing kabilah. Lalu masing-masing pemuda ini diberi pedang tajam. Dengan pedang-pedang ini mereka menyerang Nabi Muhammad SAW secara bersama, sehingga tanggung jawab atas kematiannya akan terbagi ke dalam beberapa kabilah. Pendapat ini disetujui oleh sang iblis. Lalu sang iblis. Kemudian seluruh peserta juga menyepakatinya. Pertemuan kaum kafir Quraisy di Darun Nadwa ini menghasilkan suara yang sudah tetap atau bulat. Lalu selesai pertemuan itu, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memberitahukan perihal hasil pertemuan itu. Lalu Rasulullah SAW diperingatkan agar tidak bermalam di tempat tidurnya pada malam itu, karena takutnya beberapa pemuda itu langsung menyerang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad datang ke rumahnya Abu Bakar dengan mengenakan kain penutup wajah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa beliau datang dengan membawa masalah yang sangat penting. Setelah mendapat izin masuk, beliau Nabi SAW pun masuk dan meminta kepada semua yang ada di rumah selain Abu Bakar itu keluar dari rumahnya agar mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan berdua. Kemudian Abu Bakar pun memberitahukan bahwa semua yang hadir di dalamnya itu adalah keluarganya sendiri. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah telah memberikan izin kepadanya untuk berhijrah sembari meminta Abu Bakar menemaninya. Kemudian saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju ke gua yang ada di Bukit Sur. Kemudian mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar tinggal menginap bersama mereka juga. Sebelum subuh, ia selalu turun. Di pagi hari, ia sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah. Kalau ada perkara yang Abdullah dengar, lalu ia kabarkan kepada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Ia akan mendatangi saat malam hari. Kemudian Ammar bin Furaihah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu Isya telah masuk. Jadi ketika di situ Amir bin Furaihah adalah orang yang memberikan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar makanan. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari hewan perah yang disiapkan untuk keduanya.
sampai Amir bin Fuhairah itu menghalaunya di pagi buta. Itu keseharian yang dilakukan olehnya. Kemudian Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar memutus memutus seseorang dari Bani Al-Dail, dari Bani Abdullah bin Adi sebagai penunjuk jalan agar sampai ke Madinah. Kemudian keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dalam perjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan kedua kendaraannya pada pagi hari setelah berlalu 3 malam. Kemudian Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar berangkat menyusuri jalan pantai. Lalu ketika orang kafir Quraisy menyadari Nabi Muhammad telah kabur, maka mereka mencari di seluruh pelosok kota Makkah, di sana, di sini, di sana, dan mereka mengirim utusan untuk mencari di sepanjang jalan. Bahkan diiklankan dengan bayaran bermiliar-miliar atau 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menemukan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup ataupun mati. Kemudian para pencari Nabi Muhammad SAW sebenarnya sampai di pintu gua, tetapi Allah telah mengaturnya sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu selamat. Selamat karena sini ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika saya di dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka akan kelihatan. Jadi saat itu ada orang yang kalau misalkan lihat ke bawah akan kelihatan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Tapi di situ untungnya orang itu tidak melihat ke bawah. Jadi Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar itu masih selamat. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang sudah diutus tadi. Kemudian ketika ketika tiba di sebuah jalan yang tidak bisa biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan jalur yang dilewati oleh manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar dan itu dituntut oleh seseorang yang sudah diutus tadi oleh Nabi Muhammad untuk menunjukkan jalan atau jalur yang tidak dilewati oleh manusia atau jarang dilewati oleh manusia. Oke, mungkin segitu saja storytelling dari saya. Semoga storytelling saya bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.